Ada momen-momen tertentu, biasanya di malam hari, saat semuanya terlihat tenang, tapi dada terasa penuh tanpa alasan yang jelas. Bukan karena hari itu berat, bukan karena ada masalah besar yang baru saja terjadi. Semua berjalan seperti biasa. Rutinitas selesai, lampu kamar menyala, tubuh beristirahat. Tapi pikiran tidak sepenuhnya ikut diam. Hari-hari dijalani dengan rapi, bangun pagi, bekerja atau kuliah, menjalani peran sebagai orang dewasa yang berfungsi. Penghasilan ada, tagihan terbayar, makan masih aman. Sesekali masih bisa menikmati hal kecil. Kalau dilihat dari luar, hidup ini tidak kekurangan. Namun di dalam, ada rasa tertekan yang sulit dijelaskan. Bukan tertekan karena tidak punya apa-apa, melainkan karena seperti tidak pernah benar-benar lega. Ada semacam beban halus yang terus ikut kemanapun pergi. Tidak berat sampai menjatuhkan, tapi cukup untuk membuat napas terasa pendek. Seringkali muncul kalimat pelan di kepala, harusnya aku sudah cukup. Dan memang, secara logika, hidup ini cukup. Tapi perasaan tidak selalu mau mengikuti logika. Rasa sempit itu tetap ada. Seperti ruangan yang ukurannya pas, namun tidak memberi ruang untuk bergerak bebas. Bulan berjalan, tahun bertambah, rutinitas terasa stabil. Tapi di satu titik muncul kesadaran kecil. Hidup seperti berjalan di tempat. Bukan gagal, bukan juga berhasil besar. Ada di tengah. Di wilayah aman yang ternyata pelan-pelan melelahkan. Yang membuat keadaan ini makin sunyi adalah perasaan tidak pantas untuk mengeluh. Karena banyak orang terlihat lebih susah. Karena hidup ini secara umum baik-baik saja. Akhirnya semua dipendam sendiri, dijalani sendiri. Tanpa benar-benar tahu apakah rasa ini wajar atau hanya kelemahan pribadi. Padahal bisa jadi ini bukan soal kurang bersyukur, bukan soal kurang kuat. Bisa jadi ini adalah tanda bahwa hidup yang terlihat cukup ternyata belum tentu memberi ruang bernapas. Dan obrolan ini bukan tentang menyalahkan siapapun, bukan juga tentang mencari jalan pintas. Ini hanya ajakan untuk berhenti sebentar, duduk tenang, mendengarkan apa yang selama ini terlewat di balik kata cukup. Jeda pelan. Kalau kamu merasa narasi ini dekat, kita bisa lanjut pelan-pelan. Di titik ini, mungkin ada baiknya kita duduk sedikit lebih dekat dengan realitas yang sering kita jalani, tanpa benar-benar kita perhatikan. Banyak dari kita hidup di pola yang hampir sama. Pemasukan datang secara rutin, bukan besar, tapi cukup. Cukup untuk bertahan. Cukup untuk melanjutkan bulan berikutnya. Lalu uang itu mulai menyebar ke kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Ke hal-hal kecil yang terasa sepele, tapi terus berulang. Transport, makan, pulsa, langganan ini dan itu. Sedikit hiburan agar kepala tidak terlalu penuh. Tanpa disadari, uang habis bukan karena satu keputusan besar, melainkan karena puluhan keputusan kecil yang terasa wajar. Dan disinilah banyak orang hidup. Bukan dalam krisis besar, tapi dalam tekanan yang konstan. Tekanan untuk tetap stabil. Tekanan untuk tidak jatuh. Tekanan untuk terlihat baik-baik saja. Kalau kamu mendengarkan ini sambil bekerja atau sambil rebahan setelah hari panjang, ada satu hal kecil yang ingin disampaikan pelan-pelan. Kalau narasi ini terasa dekat, kamu boleh meninggalkan jejak kecil di sini. Satu tanda suka, satu komentar singkat, atau memilih untuk menemani obrolan-obrolan seperti ini ke depan. Bukan demi angka, tapi sebagai tanda bahwa kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Kembali ke realitas tadi. Banyak orang tidak sadar bahwa tekanan ekonomi modern jarang datang dalam bentuk kekurangan ekstrim. Ia datang dalam bentuk cukup tapi mepet. Tidak jatuh, tapi juga tidak pernah benar-benar berdiri tegak. Gaji naik sedikit, biaya hidup ikut naik pelan-pelan, bukan karena gaya hidup mewah, tapi karena standar hidup terus bergeser tanpa kita sadari. Hal yang dulu terasa pilihan, sekarang terasa kebutuhan. Hal yang dulu bisa ditunda, sekarang terasa wajib. Bukan karena kita manja, bukan karena kita boros, tapi karena lingkungan di sekitar kita terus bergerak, dan kita ikut bergerak agar tidak tertinggal. Di titik ini, banyak orang mulai hidup dari satu tanggal ke tanggal berikutnya. Bukan dari mimpi ke mimpi, bukan dari rencana ke rencana, tapi dari gaji ke gaji. Yang melelahkan bukan sekadar uangnya, melainkan perasaan bahwa hidup seperti tidak punya jarak aman. Satu kejadian kecil saja bisa menggoyahkan keseimbangan yang susah payah dijaga. Dan anehnya, kondisi ini jarang dibicarakan dengan jujur. Karena terlalu baik untuk disebut masalah besar, tapi terlalu berat untuk dianggap sepele.
Akhirnya, banyak orang menyebut ini sebagai hidup normal. Padahal mungkin ini hanya hidup yang terbiasa menahan keinginan, menahan rencana, menahan rasa ingin berhenti sebentar. Disinilah rasa tertekan itu tumbuh pelan-pelan. Bukan karena kekurangan, tapi karena hidup tidak pernah benar-benar longgar. Dan kalau kamu bertanya dalam hati, kenapa rasanya capek terus padahal hidup cukup? Pertanyaan itu masuk akal. Karena yang melelahkan bukan angka di rekening, melainkan ritme hidup yang tidak memberi ruang untuk bernapas. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang lebih sensitif. Tentang kebiasaan-kebiasaan kecil dan pola pikir yang terlihat normal, tapi diam-diam membuat tekanan itu semakin kuat. Tanpa menyalahkan, tanpa menggurui. Di bagian ini, kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tidak ada jari yang diarahkan. Karena sebagian besar hal yang akan dibahas bukan lahir dari niat buruk, melainkan dari kebiasaan yang terasa wajar. Banyak orang tumbuh dengan satu pola pikir sederhana. Selama masih bisa bertahan, berarti semuanya baik-baik saja. Selama tagihan terbayar, selama dapur masih ngebul, selama tidak berutang ke sana-sini, hidup dianggap aman. Tanpa disadari, standar aman ini pelan-pelan menggantikan standar sehat. Bertahan jadi kebiasaan, menunda jadi rutinitas, dan kelelahan dianggap bagian normal dari hidup dewasa. Salah satu kebiasaan kecil yang sering terjadi adalah mengorbankan diri sendiri terlalu lama. Bukan dalam bentuk pengorbanan besar, tapi pengorbanan yang nyaris tak terlihat. Menunda istirahat, menunda keinginan kecil, menunda mimpi dengan alasan nanti saja. Setiap kali ada ruang sedikit, langsung dipakai untuk menutup lubang lain. Tidak pernah benar-benar digunakan untuk memberi napas. Kebiasaan lain yang sering muncul adalah membandingkan diri dengan standar yang salah. Melihat orang lain yang terlihat lebih kuat, lebih stabil, lebih berhasil, tanpa tahu cerita utuh di baliknya. Perbandingan ini jarang disadari, tapi efeknya pelan dan dalam. Membuat seseorang merasa selalu kurang, padahal sebenarnya sedang kelelahan. Ada juga pola pikir bahwa selama tidak jatuh, tidak perlu berubah apa-apa. Padahal hidup bukan hanya soal tidak jatuh. Hidup juga soal punya ruang untuk tumbuh. Banyak orang hidup di mode bertahan selama bertahun-tahun. Dan tanpa disadari, mode ini mengeras menjadi identitas. Aku memang hidupnya begini. Aku bukan tipe orang yang bisa lebih. Aku realistis saja. Kalimat-kalimat ini terdengar dewasa, terdengar matang. Tapi kadang, di baliknya ada lelah yang belum sempat didengar. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menganggap tekanan sebagai hal pribadi. Seolah-olah kalau terasa berat, itu berarti diri sendiri kurang kuat. Padahal tekanan ekonomi jarang bekerja sendirian. Ia bercampur dengan ekspektasi sosial, dengan tuntutan keluarga, dengan gambaran sukses yang terus berseliweran. Semua itu menumpuk. Pelan, hampir tidak terasa. Sampai suatu hari, rasa sesak muncul tanpa sebab yang jelas. Dan yang paling halus adalah kebiasaan mematikan perasaan demi tetap berfungsi. Tersenyum saat lelah, bercanda saat kosong, bilang nggak apa-apa, padahal tubuh dan pikiran minta berhenti. Ini bukan kesalahan moral, ini bukan kelemahan. Ini cara bertahan yang dipelajari di dunia yang bergerak terlalu cepat. Tapi bertahan terus-menerus, tanpa jeda, pelan-pelan mengikis ruang hidup. Dan mungkin, tanpa disadari, yang membuat hidup terasa tertekan bukan karena penghasilan kurang, melainkan karena terlalu lama tidak memberi izin pada diri sendiri untuk bertanya, apakah ritme hidup ini masih manusiawi buatku? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban cepat. Tidak perlu diselesaikan hari ini. Cukup disadari dulu. Di segmen berikutnya, kita akan mencoba melihat uang dan hidup dari sudut yang lebih tenang, bukan sebagai solusi instan, melainkan sebagai arah berpikir baru yang mungkin terasa lebih lega. Setelah menyentuh banyak lapisan yang terasa berat, bagian ini bukan tentang membalik hidup dalam semalam. Bukan juga tentang rumus baru yang menjanjikan segalanya. Lebih seperti menggeser posisi duduk, supaya napas terasa sedikit lebih panjang. Selama ini, uang sering dipandang sebagai tujuan. Angka yang harus dikejar, patokan keberhasilan, alat ukur nilai diri. Padahal, mungkin uang lebih dekat sebagai alat pengatur ritme hidup. Bukan untuk membuat kita hebat, tapi untuk membantu kita bernapas. Saat uang hanya dilihat sebagai target, hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir. Selalu ada orang lain yang lebih cepat. Selalu ada standar baru yang bergeser.
Tapi ketika uang dipandang sebagai alat, pertanyaannya berubah. Bukan lagi berapa yang kurang, melainkan ritme seperti apa yang bisa dijalani tanpa hancur. Ini bukan soal hidup sederhana atau hidup besar. Ini soal hidup yang terasa cukup bagi tubuh dan pikiran. Mungkin selama ini, tekanan muncul bukan karena kebutuhan terlalu banyak, tapi karena hidup dijalani tanpa ruang transisi. Dari kerja ke istirahat yang setengah, dari istirahat ke kecemasan kecil, tanpa jeda yang benar-benar utuh. Cara pandang baru ini mengajak kita melihat ekonomi pribadi sebagai cerita jangka panjang, bukan laporan bulanan yang menegangkan. Bukan berarti tidak peduli angka. Angka tetap penting, tapi bukan satu-satunya suara yang menentukan arah hidup. Ada nilai lain yang jarang dihitung. Ruang bernapas, waktu tenang, energi yang tersisa di akhir hari. Kalau uang cukup tapi semua itu habis, mungkin ada yang perlu ditata ulang. Bukan dengan marah pada diri sendiri, tapi dengan kejujuran yang lembut. Cara pandang ini juga menggeser ide tentang kemajuan. Maju tidak selalu berarti lebih cepat. Kadang, maju berarti lebih stabil, lebih sadar, lebih sesuai dengan kapasitas diri saat ini. Di sini, ekonomi bukan lagi musuh. Ia hanya bahasa. Bahasa yang memberi sinyal tentang apa yang sedang terlalu padat dan apa yang perlu dikendurkan. Mungkin ada fase hidup di mana cukup memang sudah pencapaian besar. Dan itu tidak memalukan. Tidak berarti berhenti bermimpi. Hanya berarti memilih bertahan tanpa menyakiti diri sendiri. Cara pandang ini tidak menjanjikan hidup tanpa tekanan. Tekanan tetap ada, tapi tekanannya lebih bisa diajak bicara, lebih jujur, lebih manusiawi. Di segmen berikutnya, kita tidak akan bicara soal langkah teknis. Kita akan bicara tentang cermin, tentang melihat diri sendiri tanpa tuntutan untuk langsung berubah. Di bagian ini, tidak ada saran yang perlu diikuti. Tidak ada langkah yang harus dicatat. Hanya ada ruang untuk berhenti sebentar dan menengok ke dalam. Mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya pelan-pelan pada diri sendiri. Bukan dengan nada menginterogasi, tapi dengan rasa ingin tahu yang lembut. Saat menjalani hari-hari belakangan ini, bagian mana dari hidup yang terasa paling padat? Apakah pekerjaan atau justru pikiran yang tidak pernah benar-benar istirahat? Uang masuk dan keluar, tapi bagaimana perasaan setiap kali melihatnya? Tenang, atau selalu ada rasa was-was kecil meski angkanya masih cukup? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu dijawab sekarang. Cukup diperhatikan saja reaksi di dalam diri. Ada orang yang merasa lelah bukan karena kurang uang, tapi karena hidup dijalani tanpa jeda yang disadari. Ada juga yang merasa tertekan bukan karena salah mengelola, melainkan karena terlalu lama menyesuaikan diri dengan ritme yang sebenarnya tidak cocok. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali hidup terasa ringan? Bukan bebas masalah, tapi ringan untuk dijalani. Apakah itu terjadi saat penghasilan naik? Atau justru saat ritme hidup lebih sederhana dan pikiran tidak terlalu penuh? Kesadaran seperti ini seringkali tidak nyaman. Karena ia membuka fakta bahwa mungkin selama ini yang dikejar bukan yang benar-benar dibutuhkan. Dan itu tidak apa-apa. Setiap orang tumbuh dengan definisi cukup yang berbeda. Yang berat bagi satu orang bisa terasa ringan bagi yang lain. Tidak ada ukuran yang seragam. Yang penting bukan membandingkan, melainkan memahami posisi diri sendiri saat ini. Ada kemungkinan hidup yang terasa tertekan bukan meminta perubahan besar. Ia hanya meminta didengarkan. Didengarkan tanpa langsung dihakimi, tanpa disuruh kuat, tanpa dipaksa bersyukur lebih keras. Kadang, kesadaran paling jujur lahir saat kita mengizinkan diri untuk mengakui kelelahan tanpa rasa bersalah. Dan dari pengakuan itu, pelan-pelan muncul ruang baru. Bukan untuk langsung berubah, tapi untuk memilih dengan lebih sadar. Memilih ritme, memilih batas, memilih apa yang layak diperjuangkan, dan apa yang bisa dilepaskan tanpa kehilangan nilai diri. Di titik ini, tidak ada jawaban final. Hanya ada pemahaman yang sedikit lebih dalam tentang diri sendiri. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup obrolan ini dengan nada yang lebih tenang. Bukan penutup yang menggebu, tapi penutup yang memberi ruang untuk melangkah pelan. Sampai di titik ini, tidak ada kesimpulan besar yang perlu dipegang. Tidak ada daftar perubahan yang harus segera dilakukan setelah ini selesai. Kalau ada satu hal yang bisa dibawa pulang, mungkin hanya kesadaran kecil bahwa hidup yang terlihat cukup tetap bisa terasa berat.
dan itu bukan kegagalan. Tekanan tidak selalu datang dalam bentuk kekurangan. Kadang ia hadir dalam rutinitas yang terlalu rapat, dalam ritme yang tidak memberi jeda, dalam kebiasaan bertahan terlalu lama tanpa bertanya, apakah diri sendiri masih sanggup? Kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Banyak orang berjalan di jalur yang sama, diam-diam menahan napas, sambil berharap suatu hari hidup terasa sedikit lebih longgar. Perubahan tidak selalu perlu dramatis. Kadang, ia dimulai dari kejujuran kecil. Mengakui lelah, mengakui bingung, mengakui bahwa cukup belum tentu berarti lega. Tidak perlu memaksa diri untuk menemukan jawabannya hari ini. Kesadaran saja sudah langkah. Langkah yang pelan, tapi jujur. Mungkin setelah obrolan ini selesai, kamu kembali ke rutinitas yang sama. Itu tidak apa-apa. Tapi semoga ada satu ruang kecil di dalam diri yang kini terasa lebih terbuka. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk memilih dengan lebih sadar. Ruang untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Hidup di antara cukup dan tertekan bukan akhir cerita. Ia hanya fase. Dan setiap fase selalu punya pintu keluar, meski tidak selalu terlihat jelas. Terima kasih sudah duduk dan mendengarkan sampai sini. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu cukup jujur untuk berhenti sejenak. Kita tutup obrolan ini pelan-pelan, dengan harapan yang tidak berisik, bahwa suatu hari nanti cukup tidak lagi terasa sempit.